Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lutfiani, NIM T 2018-4012 dari kelompok PKN kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan model pembelajaran dan juga bagaimana model pembelajaran demonstration. Untuk pengertian model pembelajaran, pada hakikatnya model pembelajaran adalah model yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang memuat kegiatan guru dan siswa dengan memperhatikan lingkungan dan juga sarana prasarana yang tersedia di kelas atau tempat belajar. Menurut Arendra Mulyono tahun 2018 halaman 89, istilah model belajar ini didasarkan pada dua alasan. Yang pertama adalah model di sini memiliki makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Dan kedua, model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting, apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas atau praktik mengawasi anak. Nah, model pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sebuah model pembelajaran ini biasanya tidak dipakai untuk menjelaskan proses pembelajaran yang rumit, tetapi model pembelajaran yang dipakai untuk menyederhanakan proses pembelajaran dan menjadikannya lebih mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mengaitkan model-model pembelajaran pada siswa. Dalam implementasi kurikulum 2013 SDMI merujuk pada Permendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan, disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan termasuk di SD atau MI diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa sesuai dengan bakat dan minat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran adalah prosedur, pola, maupun bingkai secara sistematis yang digunakan oleh pendidik sebagai pedoman di dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan di dalamnya terdapat penerapan dari strategi, metode, pendekatan, teknik, media, serta penilaian pembelajaran sehingga tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran PKN SDMI di kelas tinggi. Yang pertama adalah model pembelajaran demonstration atau demonstrasi, yaitu model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Untuk langkah-langkah model pembelajaran demonstrasi, yang pertama adalah merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua adalah mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang dilakukan. Nomor ketiga adalah melakukan uji coba demonstrasi. Yang keempat, mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Yang kelima, mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang keenam, kemudian tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang ketujuh, mulailah demonstrasi dengan kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Yang kedelapan, menciptakan suasana yang menyejukkan. Yang kesembilan, yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif memikirkan lebih lanjut dari apa yang dilihat pada proses demonstrasi. Dan kemudian setelah selesai proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas kepada siswa. Metode modal demonstrasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya adalah
Metode demonstrasi ini dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam dan seterusnya. Kemudian untuk kekurangan model demonstrasi ini diantaranya adalah peserta didik terkadang sukar atau sulit melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Kemudian tidak semua benda dapat dijadikan atau didemonstrasikan. Yang ketiga adalah sukar untuk mengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi, dan demonstrasi ini juga memerlukan persiapan yang lebih matang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahur Rahmah, NIM T 2018-4022. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian model pembelajaran group investigation. Menurut Triatno, group investigation tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan siswa dalam perencanaan, baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pembelajaran tipe ini bukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Di samping itu, tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik pada siswa. Dan adapun langkah-langkah pembelajaran group investigation. Yang pertama, pemilihan topik. Dan yang kedua yaitu implementasi. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, presentasi. Yang kelima, evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Permatasari, NIM saya T 2018-4030. Selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran Jigsaw. Nah, model pembelajaran Jigsaw ini siswa belajar dalam tim yang heterogen. Siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit. Lalu unit itu dibagi atas beberapa topik yang berbeda, dan yang harus menjadi fokus perhatian anggota tim saat mereka membaca. Nah, setelah semua selesai membaca, siswa yang dari tim yang memiliki topik yang sama bertemu dalam suatu kelompok untuk mendiskusikan tentang topik mereka. Jadi model ini tuh seperti pembelajaran kelompok pembelajaran kelompok bertemu kelompok untuk membahas materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama kali yaitu membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Nah, selanjutnya setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Nah, anggota ahli dari masing-masing kelompok terkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Lalu kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk saling menguasai topik tersebut. Nah, setelah itu, setelah memahami materi kelompok ahli tersebut, lalu mereka menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Nah, setelah itu, setiap tim ahli itu mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu guru memberikan teks individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Jigsaw ini, yang pertama, kelebihannya yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli untuk mendiskusikan topik yang sedang dibahas. Namun kekurangannya, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas, jadi membutuhkan analisis terlebih dahulu terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, itu kelebihannya ya. Untuk kekurangannya sendiri, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama kembali ke kelompok asal ya. Nah, yang akan bertugas sebagai tutor sebaya perlu dilakukan penguasaan materi yang lebih untuk membuat
teman sekelompok mereka itu paham tentang topik yang dibicarakan atau yang dibahas. Nah, selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran jigsaw. Dalam pembelajaran jigsaw dapat diterapkan pada mata pelajaran PPKN dengan materi keputusan bersama di kelas 5 semester 2. Nah, seorang pendidik memberikan topik pembelajaran tentang musyawarah dan mufakat dengan mengikuti langkah-langkah model pembelajaran jigsaw yang tadi yang sudah kita bahas dalam bentuk kelompok. Nah, kelompok pertama membahas tentang pemilihan ketua kelas, kelompok kedua membahas tentang menghargai pendapat, dan kelompok 3 membahas tentang musyawarah. Nah, setelah itu mereka semua mendiskusikan ini. Kemudian perwakilan di setiap kelompok tersebut menyebar antara satu dengan yang lain, lalu menjelaskan kepada teman yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry based learning. Nah, pengertiannya dari model pembelajaran ini yaitu salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk aktif dalam sebuah pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan suatu model yang berpusat kepada siswa. Kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban itu sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka dapat. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama yaitu stimulation, di mana guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Setelah itu ada problem statement. Nah, problem statement ini siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan dan mencari tahu untuk bagaimana memecahkan permasalahan ini. Nah, selanjutnya yaitu data collection. Data collection ini di mana siswa mencari informasi yang relevan. Selanjutnya data proses. Nah, data yang diperoleh tadi baru diproses atau diolah dengan benar, ditafsirkan dengan menggunakan bahasa yang mereka pahami atau yang sekiranya teman sebaya mereka pahami. Setelah itu ada verifikasi, yaitu hasil data yang sudah diolah lalu ditelaah kembali apakah benar data tersebut, apakah bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah, setelah itu ada generalization atau tahap akhir, di mana siswa menyimpulkan analisisnya dan mempresentasikannya di depan kelas. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri dari mode pembelajaran ini, yang pertama, kelebihannya yaitu menekankan pada pengembangan aspek kognitif secara progresif. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya, jika guru kurang spesifik untuk menentukan atau merumuskan teka-teki atau pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik, maka peserta didik nantinya akan bingung atau ranahnya itu akan kemana-mana. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu peserta didik lebih aktif dalam mencari dan mengolah informasi sampai menemukan jawaban atas pertanyaan secara mandiri. Nah, kekurangannya seringkali guru mengalami kesulitan dalam merencanakan pembelajaran ini karena terbentuk dengan kebiasaan belajar peserta didiknya. Nah, kelebihan selanjutnya, peserta didik memahami konsep-konsep dasar atau ide-ide dengan lebih baik karena mereka sendiri yang mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Namun, kelemahannya pada saat mengimplementasikannya, strategi ini kepada peserta didik itu memerlukan waktu yang cukup lama. Memerlukan waktu yang cukup lama itu, guru harusnya menyesuaikan dengan waktu yang hanya diberikan oleh pihak sekolah misalkan. Untuk selanjutnya yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, kelemahannya pada sistem pembelajaran klasikal dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak. Jadi kalau misalkan untuk penerapannya sendiri dalam penerapan dalam pembelajarannya ini ditetapkan pada materi PPKN dengan bab norma, hukum, peraturan. Nah, pada materi ini pendidik memberikan stimulasi atau rangsangan kepada peserta didik dengan membawa media berupa gambar, berupa tentang
norma-norma masyarakat yang baik dan buruk. Kemudian peserta didik diminta mengidentifikasi gambar tersebut dengan mencari tahu inti permasalahannya dan penyelesaian masalahnya, sehingga peserta didik dapat menyimpulkan norma yang baik dan mana norma yang buruk.